Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Makanya mulai ada kiai-kiai yang mulai waras ya bilang bikin malu nih orang-orang Islam. Ya memang bikin malu, tapi kan apakah seberapa bisa pengaruhnya kayak Ade Armando ya, malah dia sendiri digebukin. Seberapa pengaruhnya Ade Armando coba? Nggak ada. Pengaruhnya saya besar sekali. Ya, Ade Armando penontonnya boleh sampai ratusan ribu, tetapi nyatanya pengaruh YouTube saya lebih hebat daripada Cokro TV. Ya kan? Lebih powerful kan? Berapa tahun mereka teriak-teriak persekusi orang Kristen. Begitu saya yang teriak langsung set, mandek semua. Tapi ya paling dikit ya mereka berusaha lah Pak Bol. Harus kita hargai, harus kita hargai upaya mereka. Cuma kan mereka, Ade Armando sendiri sudah membuktikan kan betapa biadabnya umat Islam itu, dia digebukin kan. Ya kan, jadi yang saya ngomong nggak salah kan. Ade Armando aja digebukin, apalagi saya coba. Bukan digebukin doang, ditelanjangin juga. Ditelanjangin, apalagi saya kalau pulang ke Indonesia. Ya kan, ini betapa biadabnya umat ini kan. Iya nggak? Ya, bottom line ya pendidikan lah. Pendidikannya madrasah, pesantren, what do you expect? Mau mengharapkan apa? Ya mau diapain lagi, memang sudah ininya mereka begitu, jiwanya sudah kejam begitu. Nah hari ini ya kita tetap biasa ya, kita ini banyak orang salah kaprah ya, yang belakangan baru masuk. Saya baru menyadari setelah ada komentar-komentar dari beberapa teman ya, kita ini channel apologetika saudara ya, basic kita itu apologetika ya. Sejak TV One meliput saya, memang kita terus jadi masuk ya, kita berapa kali mau digiring ke politik terus ya, bahkan mau dijadikan partai politik. Nggak masalah saudara ya, apabila orang-orang dari Galarua mendirikan partai politik, tapi jangan Galarua dipolitikan, ya nggak boleh, karena itu adalah perjuangan kita. Dan saya tetap dengan status saya tidak akan ikut di dalam politik praktis membela presiden tertentu ya. Kalau menghalangi capres tentu Anies Baswedan, jangan sampai Anda pilih Anies Baswedan, saudara. Hati-hati, saudara ya, bisa hancur negara Indonesia. Ya. Tapi mau siapapun presidennya, selain Anies Baswedan pokoknya, saudara ya. Nah, masalahnya kalau munculnya Habib Rizik, wah ya sial Anda juga. Siapa mau? Nah, channel kita ini channel apologetika ya. Basic kita di apologetika, kita akan konsisten dengan apologetika ya. Makanya saya bikin pengajaran kelas evangelis, kelas apologetik, ya. Itu semua ada di channel apologetika kita, saudara ya. Ada di channel ini, dan Anda bisa membership, ya. Saya setahun ini saya benar-benar nggak bisa melakukan update karena saya sibuk sekali, ya. Saya sibuk sekali dan saya benar-benar sedang, kemarin istri saya juga sempat bed rest ya, sempat sakit bed rest. Tapi sudah sembuh dan tambah cantik luar biasa saudara, karena jadi ini ya, jadi model baru ya, dulu semok sekarang seksi saudara ya, luar biasa. Tuhan membuat semuanya menjadi baru, luar biasa saudara ya. Orang yang sama ganti casing doang saudara ya, hanya ganti casing doang, luar biasa. Kita embun pagi juga ini ya, embun pagi kita terus ya, makin banyak ya pesertanya, rata-rata 60 tiap hari ya di Zoom ya. Kalau di penontonnya ya rata-rata tetap ya antara 2.000-3.000 ya penontonnya embun pagi, luar biasa. Nah kalau koinonia ini ya, kita stabil di angka 10.000 sampai 15.000 ya, stabil itu 10, 15.000, 10.000, 15.000. Luar biasa koinonia kita. Saya kurang rajin bikin thumbnailnya ya saudara ya, memang repot sekali semua. Tapi nggak apa-apa, yang penting isinya kalau orang sudah kenal, orang sudah lihat dalamnya. Dan saudara, kita hari ini
harusnya kuliah Pancasila, tapi Pak Toping libur ya, Natalan ya. Jadi kita akan jalan terus dengan ini ya, dengan agenda kita seperti biasa, berapologetika ya, dan tentu saja tidak ada orang Islam yang sanggup menjawab ya, tidak ada orang Islam yang sanggup membantah. Beda dengan komunitas kita ya, luar biasa. Hari ini saya membaca apa ya, nanya ya, ada siapa itu si Donditan sama si Kaimana bingung, emang Yesusnya ada berapa? Kok yang satu bisa dijauhin Herodes, katanya Herodesnya mati, Yesusnya masih hidup. Ya, ada berapa Herodes, saudara? Ada 5 Herodes ya, saudara ya. Herodes yang pertama itu yang bangun kota Nazaret, saudara ya. Ada 5 Herodes, saudara. Ini yang ngerti ya orang Islam ya. Itu tadi, orang Islam itu tidak terbiasa dengan sejarah. Kenapa, saudara? Mereka tidak biasa baca sejarah. Kemarin si nama Keder ya, Yudas Makabe kok di zamannya para rasul. Saya bingung, Yudas Makabe ya, Yudas Makabe kok hidupnya di zaman para rasul, saudara. Ya, Yudas Makabeus itu ya. Bingung ya dengan si siapa, Yudas Makabe itu kurang lebih antara tahun 150 sampai 200 ya sebelum Masehi, saudara ya, sebelum Yesus. Yudas Makabe. Jadi Yudas Makabe tidak tahu Yerusalem runtuh, saudara ya. Yudas Makabe ini yang melakukan penyucian terhadap bait suci, ya, hari penyucian terhadap bait suci, saudara. Karena bait suci itu dinodai oleh orang-orang Yunani ini ya, orang-orang Yunani masuk menjara ke bait suci, marah Yudas Makabe, makanya revolt ya, dia membuat revolusi, melakukan perlawanan ya, saudara ya, nggak main-main ya. Wah, dan Yudas Makabe ini seorang imam ya, seorang imam di bait suci, dan menang dan diambil alih bait sucinya dan disucikan, saudara, hari penyucian bait suci, lalu dilakukanlah hari penyucian bait suci itu ya, dan kita juga kenalnya Hanukkah ya, Hanukkah. Jadi zaman sebelum Yesus itu ya, saudara ya, ngawur itu si Kaimana itu ya. Makanya kalau belajar Alkitab itu belajarnya jangan sama orang Islam, belajarlah sama saya ya, belajarlah sama Muriwali, belajarlah sama Bambang Nursena, bukan belajar sama orang-orang Islam, saudara. Anda jadi tolol. Nah, kalau belajar Al-Quran, Anda belajarnya sama, bukan sama Kaimana juga. Kaimana nggak ada ngerti Alkitab. Belajarnya ya sama itu tadi, siapa itu namanya, Gus Baha, ya, Gus Miftah, yang memang ahli di bidangnya, ya. Siapa lagi yang di Indramayu, saya lupa terus ya. Buya Syafi'i udah mati ya. Siapa itu? Yang di Indramayu, saya lupa namanya. Sebentar, ini tes suara dulu nih. Andi USA? Beres, Pak. Beres. Sebentar. Buya Syakur ya yang di Indramayu. Iya, terima kasih. Ardo Purba? Terima kasih Pak Paul. Oke. Untuk co-host ya. Iya. Nah, kalau mau belajar Al-Qur'annya sama mereka, kalau Anda mau belajar jadi Islam yang benar ya. Saya nggak berkata bahwa Islam benar, saudara ya. Cuman kalau mau belajar Islam, bukan belajar sama Saifuddin. Belajar Islam itu bukan sama orang-orang Islam yang murtad jadi Kristen, salah. Anda mau belajar Islam ya sama orang-orang yang masih Islam, yang hidupnya juga Anda lihat baik. Kalau belajar Islam sama Kaimana, emang Kaimana Anda bikin apa, saudara? Ya, belajar Islam sama Hani Kristian, Anda diajari kebencian. Anda belajar Kristen ya sama saya, ya, bukan belajar Kristen sama Kaimana ya, salah, saudara, ya. Belajar Kristen sama Saifuddin ya salah. Saifuddin nggak sekolah teologi ya, dia kagak ngerti, saudara. Ditanya Alkitabnya kagak bisa jawab, bisa marah-marah doang, ya kan? Anda belajar Kristen ya sama YouTubers yang nggak jelas, ya kan, sama Rudi Yohanes, akhirnya cuma diajarin ngeyel doang, ngeyel-ngeyelan, nggak ada dasarnya.
belajar Kristen Anda yang benar, sama YouTuber ya, sama Muri Wali, sama Bang Nur Sena, Anda ikutin ya, sama siapa Dita Wahyu, bagus ya, sama siapa Andre Tunggal, itu kan juga sekolah teologi juga, Louis Prasetyo, itu kan juga sekolah teologi juga jelas, saudara ya. Pavel, ya. Belajar sekolah sama Saifuddin nggak sekolah teologi, Anda mau belajar apa sama Saifuddin? Ya, suruh sekolah teologi nggak mau. Akhirnya cuman kerjanya ya musuh-musuh orang Islam. Akhirnya murid-muridnya ya cuman begitu saja. Nggak ada yang jelas muridnya Saifuddin mana, saudara? Nggak ada yang jelas. Nggak bisa. Ya, karena nggak diajarin. Anda nggak akan diajarin. Anda cuma diajarin bagaimana menghina Islam. Ya kan? Nah, kalau Saifuddin bertobat nanti bisa dipakai Tuhan. Ya, sayangnya Saifuddin nggak bertobat kan? Ya kita doakan saja supaya mau bertobat. Nggak mau bertobat ya karepe ya toh, saudara. Benar ya. Bentar ya. Tema kita ini Anda mau bertanya juga boleh ya. Anda mau bertanya juga boleh ya. Apa yang mau dijelaskan? Semua sudah saya jelaskan ya, dari di Koinonia. Semua pertanyaan-pertanyaan orang Islam itu sudah nggak ada yang nggak dijawab, sudah saya jawab semua. Nggak ada yang nggak bisa dijawab. Ya, setiap hari Minggu, setiap hari apa sudah saya jawab. Anda boleh bertanya ya. Nanti saya sambil jalan. Tapi Pak Pol, Iya Pak Andi. saya cuma pengen tahu ya, kenapa kan ini urusan Islam gini, kadrun ini banyak ya. Tapi orang-orang yang Pak Pol sebut tadi, seperti siapa itu, Shihab, Gusmus, terus itu yang pentolan-pentolan yang pintar-pintar kok nggak mau buka suara ya. Soalnya mungkin nggak ada yang bisa dibela mungkin ya. Jadi mereka nggak mau buka suara. Kan mestinya mereka keluar, hey, ini salah itu salah gitu. Jadi belakangan ini mereka nggak mau buka suara. Si Shihab itu katanya, ahli tafsir, dia sekolahnya dari Mesir. Ya sedikit banyak kan mesti buka suara juga, kasih opinion gimana apa yang terjadi di Indonesia ini, Islam yang nyeleweng ini ya kan diluruskan gitu loh. Jadi saya ingin kok orang-orang ini nggak buka suara ya, takut atau nggak ngerti deh. Gimana menurut Pak Po? Ya mereka malu bukan takut. Malu Pak. Kadang tingkah laku umat ini kan membuktikan kegagalan Islam tidak bisa mendidik umatnya kan, selama Islam ada di Indonesia ya, dari mulai abad ke-15 sampai dengan hari ini kan tingkah laku umat Islam ini kan bukti bahwa masa 4 abad masih kurang ya kan, 5 abad masih kurang, 6 abad malah ya kan, 6 abad Islam di Indonesia masih kurang untuk mendidik umatnya untuk jadi benar. Nah itu kan bukti bahwa Islam itu gagal di Indonesia. Makanya kita melihat, saya sebetulnya lagi nulis gagalnya Islam di Islam Nusantara ya, gagalnya Islam di Indonesia ya. Saya sedang nulis buku sejarah. Cuman kemarin karena udah tiba-tiba, wah itu ya mulai saya tenar itu, wah saya mesti ini ya, jadi saya sibuk sekali. Mempersiapkan, kemarin juga persiapan juga, saya sidang ya, waktu itu saya sidang karena masalah keluarga negaraan kan, saya dibilang stateless kan waktu paspornya mau, jadi waktu itu persiapan bener ya, langsung bubar semua, waduh, terus laptopnya rusak segala macam kemarin ya, tahun 2020 itu ya, wah 2021 itu 2022-nya kita udah apanya passionnya berkurang ya. Saya nulis ya kegagalan Islam di Indonesia, gagal, Islam itu gagal di Indonesia, malah menghancurkan Indonesia. Jadi sebetulnya Islamnya berhasil, Indonesia nya gagal gara-gara Islam. Intinya saya mau ngomong begitu. Indonesia ini gagal gara-gara Islam. Nah sekarang kiai-kiainya mau ngomong apa? Mereka waras. Ya mereka melihat. Ya, mereka sudah dengar yang saya ngomong. Dulu mereka sumbar. Ya, si Gus Yaku dulu ngaku-ngaku saya menterinya semua agama.
Nah, nyatanya sekarang begitu saya kritik, sekarang habis kan dia juga malu kan, mau jawab apa dia sekarang si Gus Yakut ini? Nggak bisa, mau jawab apa si Gus Yakut? Nyatanya gagal dia kok. Apa ya peranan Gus Yakut sebagai menteri coba? Nggak ada, itu menteri gagal Gus Yakut itu. Ya kan? Apa? Mendingan saya ada hasilnya kerjaan saya di sini. Gus Yakut hasilnya apa? Nggak ada. Bahkan dia nutup pesantren aja sama anak buahnya dibuka lagi kok. Dia nutup pesantren, begitu dia pergi ke Mekah, anak buahnya apa PCS-nya bukain lagi dan nggak bisa apa-apa, nggak berdaya dia. Ya kan? Iya, Pesantren yang Jawa Timur. pesantren cabul di Iya, Jombang pesantren itu, Pak. Cabul itu. Nggak berdaya, dia nggak punya apa-apa Gus Yakut ini. Menteri nggak ada Lagi nyali. pula, lagi pula kan dia udah making a speech ya. Dia bilang Cilegon harus dibangun gereja. Kalau enggak, saya turun sendiri. That was 3 months ago. Nyatanya sampai sekarang nggak bisa. Exactly. Mana pansernya? Ya kan? Oh, Nggak ada. Pansernya mana? Ya kan? jadi mungkin mereka ini malu, tapi udah kebacut kejegur ya udah diam aja kali. Mereka udah tahu aja. Iya, Tapi kadang-kadang malu ya udah sekalian jebur deh. Itu tapi sekalian jebur. sekalian jebur tapi without saying anything. Jadi nggak ngomong apa-apa. Pura-pura bego, iya. Pura-pura bego. Sekarang Soalnya saya Gus Miftah dia tebar pesona sama si Dedi kan, mau pergi iya. di GBI apa, peresmian GBI apa itu kan. Terus Gus Miftah dia ngasih sambutan dengan bangganya. Kenapa Gus Miftah dia nggak ke GKI Yasmin coba? Mulane, makanya saya bilang, kenapa Gus Miftah tidak ke sana? Ya, ini langsung, ya kan? Kalau masalah ini kan karena bayar jizya. Kenapa gereja GBI itu yang dia pergi itu bisa bangun gereja? Karena bayar jizya, bayarnya mahal. Ya, GKI Yasmin nggak membayar jizya. Karena GKI nggak boleh keuangannya diaudit. Itu kan organisasi terbuka GKI itu kan. Nggak bisa, kalau GBI bisa. Karena internal mereka nggak diaudit sama pusat. Ya, Betani juga nggak diaudit. Nggak sampai mau ngaudit Betani. Sampai mau bikin gereja 1, dia bangun masjidnya 5. Bayar jizya. Ya kan? Nah, ya. Ya, jadi begitu. Jadi menurut saya, makanya mulai ada kiai-kiai yang mulai waras ya bilang, bikin malu nih orang-orang Islam. Ya memang bikin malu, tapi kan apakah seberapa bisa pengaruhnya kayak Ade Armando, ya malah dia sendiri digebukin. Seberapa pengaruhnya Ade Armando coba? Nggak ada. Pengaruhnya saya besar sekali. Ya, Ade Armando penontonnya boleh sampai ratusan ribu, tetapi nyatanya pengaruh YouTube saya lebih hebat daripada Cokro TV. Ya kan? Lebih powerful kan? Berapa tahun mereka teriak-teriak persekusi orang Kristen. Begitu saya yang teriak langsung set, mandek semua. Tapi ya Maksud, paling dikit ya mereka berusaha lah Pak Bol. ya harus Ada kita baiknya hargai, juga. Iya, harus ada kita baiknya hargai, juga. harus kita hargai upaya mereka. Cuma kan mereka, Ade Armando sendiri sudah membuktikan kan betapa biadabnya umat Islam itu, dia digebukin kan. Ya kan, jadi yang saya ngomong nggak salah kan. Ade Armando aja digebukin, apalagi saya coba. Bukan digebukin doang, ditelanjangin juga. Ditelanjangin, apalagi saya kalau pulang ke Indonesia. Ya kan, ini betapa biadabnya umat ini kan. Ya nggak? Ya, bottom line ya pendidikan lah. Pendidikannya madrasah, pesantren, what do you expect? Mau mengharapkan apa? Ya mau diapain lagi? Memang Ngapain? sudah ininya mereka begitu, jiwanya sudah kejam begitu. Jiwanya sudah kejam begitu Islam itu. Mau diapain? Ya kan? Nggak ada perubahan ya Pak Pol ya. Ada perubahan. Saya gede di tahun 60-an,
Aduh, sama juga. Aduh, Oh, makin parah. ya, Tahun 60-an masih bagus, Pak. Tahun iya, 65 mulai parah. 98 itu paling parah Indonesia. iya. Enak zamanku toh. Ya, kalau zaman Soeharto itu zaman militer. Nah ya, Bukan zaman Islam, zaman militer. Soehartonya keluar dari kubur enak zamanku toh. Hmm. Coba Soalnya nih rakyat jelata, silakan rakyat jelata.